Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Lina Marlina ya. Masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tema kita hari ini tetap seperti pertemuan yang kemarin, yaitu di pertemuan kedua kita ini adalah tentang teks laporan percobaan. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini yang akan kita bahas adalah bagaimana menyimpulkan isi laporan percobaan. Mari kita mulai ya. Dari pembelajaran kali ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti proses pembelajaran menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, kita mulai dari apa hubungan simpulan dengan teks laporan percobaan. Simpulan adalah pendapat akhir hasil dari proses menyimpulkan berdasarkan uraian sebelumnya dari suatu teks. Simpulan adalah kenyataan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bisa dikatakan juga bahwa kesimpulan adalah ikhtisar, pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya, dan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Nah, ini pengertian simpulan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, apa itu teks laporan? Seperti pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan, tujuan, sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Di dalamnya dinyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang dilakukan sebelumnya. Jadi, apa sih hubungan antara teks laporan dengan simpulan? Artinya, kita harus bisa menyimpulkan isi dari hasil percobaan tersebut ke dalam sebuah pendapat akhir atau kesimpulan. Nah, kita sebagai pembaca teks laporan dapat menyimpulkan isi atau informasi-informasi penting dari teks laporan tersebut. Nah, bagaimana caranya menyimpulkan informasi-informasi penting dari setiap bagian dalam teks laporan percobaan? Ayo, kita ikuti selanjutnya. Cara menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan ada 3 langkah. Langkah yang pertama, membaca secara keseluruhan isi teks. Setelah itu, pahami pokok-pokok informasi di dalam teks. Dan yang terakhir, tuliskan simpulan berupa poin-poin atau paragraf yang berisi pokok informasi dalam teks tersebut. Mari kita coba langkah-langkah tersebut. Ya, kita ambil contoh teks laporan percobaan yang berjudul Membuat Sabun Mandi Praktis. Dalam teks laporan percobaan, bagian yang pertama dituliskan adalah bagian tujuan. Di sini, tujuan dari membuat sabun mandi praktis adalah
sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk membersihkan diri atau mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran. Padahal kita bisa membuat sabun sendiri loh dengan menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian, kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Nah, dari bagian tujuan ini, kita cari informasi pentingnya, kita cari poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya adalah mengetahui tentang membuat sabun yang aman untuk dipakai sendiri. Jadi, simpulan bagian pertama ini atau simpulan bagian tujuan ini adalah mengetahui tentang membuat sabun yang aman untuk dipakai sendiri. Bagian kedua dari teks laporan percobaan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk percobaan membuat sabun sendiri adalah lidah buaya, pewangi, pisau, sendok sayur, air, saringan, dan panci. Semua alat dan bahan ini harus dipersiapkan semuanya supaya percobaan berjalan lancar. Dari bagian kedua ini ada dua hal penting, yaitu satu, alat yang perlu disiapkan dan bahan yang perlu disiapkan. Jadi, simpulan dari bagian alat dan bahan adalah bahan yang diperlukan yaitu lidah buaya, pewangi, dan air dengan menggunakan alat yaitu pisau, sendok sayur, saringan, dan panci. Bagian ketiga adalah langkah-langkah percobaan atau cara kerja. Di sini, dalam membuat sabun mandi sendiri, ada 8 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kedua, potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Ketiga, peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya keluar. Kemudian keempat, tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya. Kelima, aduklah sampai semua bahan tercampur rata. Keenam, setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan tersebut sudah bisa untuk digunakan jika ingin sabun cair. Jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. Dan setelah itu, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya batangan siap untuk digunakan. Apa simpulan dari bagian ketiga tersebut, yaitu dari bagian langkah-langkah atau cara kerja? Simpulannya adalah langkah-langkahnya adalah mencuci bersih lidah buaya, lalu dipotong-potong, kemudian diperas, tambahkan air dan pewangi. Aduk rata sampai mengembang. Sabun cair siap digunakan. Jika ingin berupa batangan, harus disimpan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin. Bagian keempat dari teks laporan percobaan adalah hasil percobaan. Hasil percobaan dari membuat sabun mandi sendiri adalah sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Selain itu, juga membuktikan sangat bermanfaatnya sabun tersebut bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu
dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Simpulan dari bagian keempat ini adalah sabun lidah buaya berhasil dibuat dan sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Bagian kelima dari teks laporan percobaan adalah simpulan hasil percobaan. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu, juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Simpulannya adalah sabun lidah buaya ramah lingkungan, mudah dibuat, dan terbukti bermanfaat bagi tubuh. Cara membuat simpulan dari teks laporan percobaan tadi, dari simpulan-simpulan pada tiap bagian dari teks laporan di atas, selanjutnya digabungkan menjadi tulisan berbentuk satu paragraf. Tulisan satu paragraf itulah disebut dengan simpulan isi teks laporan percobaan seperti berikut ini. Simpulan informasi teks laporan percobaannya adalah membuat sabun yang aman untuk diri sendiri sangat mudah. Cukup menyiapkan bahan lidah buaya, air dan pewangi, serta alat yaitu pisau, sendok sayur, saringan, dan panci. Langkah pembuatannya yaitu lidah buaya dipotong-potong, diperas, tambah air dan pewangi. Lalu aduk sampai mengembang. Sabun cair siap digunakan. Jika ingin berupa batangan, simpan di lemari pendingin. Sabun aman berhasil dibuat, ramah lingkungan, dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Demikian anak-anak, cara menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa melayangkannya ke IG Ibu atau ke alamat email Ibu seperti tertera di layar ini, atau kalian bisa menulisnya di WA Group. Demikian ya anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.